Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Oke, Bismillah. Kita belajar malam ini kebahagiaan. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu, karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut, nah merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng terus senyum, nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Kan itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rada rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya. Tidak ada yang nyetir, karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri. Dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Kayak mobil ya. Mobil itu kan ada sopirnya. Kamu kan nggak bisa tanya, loh yang nyupiri sopir siapa? Ya enggak, dia nyupiri dirinya sendiri. Dan mobilnya itu badannya. Jadi itu yang dimaksud gerak autokineton. Dia enggak ada yang nyupiri, karena dia sendiri adalah sopir. Ya kan enggak bisa kayak sebab, ada akibat. Ada yang nyupir, ada yang disupiri. Sopir ini ada yang nyupir lagi, kan nggak ada. Masa sopir, siapa yang nyupir sopir? Jeragane sopir misalnya, ya nggak bisa nyupir. Dia nyupir dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri, autokineton. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, sopirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, tidak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh.
Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua, gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya non-fisik, dunia idea. Oke. Ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect daripada yang ada barangnya. Begitu ada barangnya, itu biasanya sudah terreduksi. Mungkin bayanganmu cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kan sempurna di kepalamu kan. Tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu tidak apa-apalah kan gitu. Padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya. Mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti dijeremuti mungkin ada bagian tertentu kulit yang tidak putih loh. Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya, apa di mananya kan. Cuma nggak kelihatan aja. Itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau konsep, ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rahmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal. Kadang melulu internal, maksudnya yo cuma di dalam aja. Yo kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah itu jiwa. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Diteorikan dengan sangat jelimet. Itu bagian dalam dirimu. Oke. Nah, kita kapan-kapan kita perpanjang lagi tentang jiwa. Kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon. Dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon. Ada di 3-tiganya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda, ada sayapnya. Tapi maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail. Ada kuda putih.
Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, tumos. Terus size-nya, yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu, waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu. Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj kan, terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger atau ninja. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah berarti yo cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Nah, antara kuda sama unta yo lebih cepat kuda. Wah berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Terus tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa mi'raj, naik sampai ke langit. Wah susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan? Levelnya paling segitu-gitu aja. Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu buruk mesti kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana. Jadi itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake, nggak ada gunanya punya sayap.
Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu biar nanti. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya. Dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar gak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah. Bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa. Secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan. Numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kayak saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya kan. Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama, yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya kamu semakin merengut. Iki urung maam ngaji suwi men. Nggak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting, masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya saya ndak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulet kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini, epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, ndak operatif lagi. Rasiomu ndak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh gawat. Ndak makan, ndak minum, ndak seks itu kiamat sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros.
Di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitomia itu gentong, bahasa aku jane, gentong bocor. Ya, kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petruk. Petruk kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak, yang suka main game-game shooting. Itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak, di sini nembaknya susah. Nah itu simbolnya nafsu. Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10. Susah itu kan, kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu, tembak satu masih ada satu lagi, dan bisa tumbuh, susah lagi kan itu. Dihukum pancung, sudah dipancung, masih ada 9. Nanti yang satu ngopeni 9 yang lain, yang satu tumbuh lagi. Dan itulah nafsu. Seolah-olah kamu sekarang minum misalnya, alhamdulillah, seolah-olah sudah alhamdulillah, tapi nanti ingin minum lagi. Itu nafsu. Jadi makan juga gitu kan, ingin makan, dan lapar lagi, makan lagi, tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya motto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. Eman-eman, hidupmu tidak berkualitas. Ini pokoknya kamu turuti aja. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin, kalau belum ya ke kamar mandi. Lo kenapa? Oh enggak. Lo maksudnya ke kamar mandi wudu sholat. Mbak anggap. Lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? Iya. Oke. Jadi sudah, kalau sudah ya tidak usah dipikir. Itu barang yang insting kok, tidak usah dipikir dalam-dalam. Kamu nggak usah mikir, wah besok gimana ya kalau saya kawin, enaknya gaya apa. Tidak usah. Itu insting, wis iso, nggak usah khawatir. Ya, kamu tidak usah terlalu banyak. Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download. Kamu kok download film gitu-gitu, nyari referensi pak, biar nggak salah ya. Masuk nulis makalah kan butuh footnote pak. Nanti kalau nggak ada footnote-nya nggak dianggap valid. Nggak usah, itu insting. Jadi itu kantong bolong, itu gentong bocor. Jadi nggak usah dipikir. Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa. Seperti tadi, dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu pingin makan terus menerus, minum terus menerus, seks terus menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Meskipun kamu sama cakep, kemudian dua-duanya nggak pakai baju, tapi kalau yang di dalam tidak merintah ke situ, ya nggak kejadian apa-apa. Tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab, pakai cadar, ditutup semua, tapi dalammu mengarah ke situ, ya tetap bergerak dalamnya. Loh ya kan. Jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya. Kamu arahkan kemana, dia manut. Jadi sumbernya bukan badan tapi jiwa. Jadi kalau kamu, itu nafsu badannya, Pak, salah. Dia tidak berporos pada badan, tapi jiwamu bisa dikontrol.
Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badaniyah? Ya karena implikasinya badan. Orientasinya memang orientasi jasmania. Itu yang bikin kalau orang hanya bulet di wilayah ini, mikir di wilayah ini, fokus ke wilayah ini, ya dia jatuhnya pada jasmani. Dia ada di level ketubuhan. Dia jatuh ke ranah fisik saja. Oleh karena itu Plato menyarankan orang kayak sarannya Sufi. Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati, matilah atau sekaratlah. Itu terjemahnya kalau dari bukunya itu. Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari badanmu. Jadi stand off from the body as far as he can. Itu dalam bait itu. Ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak. Jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi. Enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu. Makan, minum, sama main. Jadi, dan ganti-ganti lagi mainnya. Kalau hewan, kita juga kan kalau terbulet di situ kan akhirnya ya ganti-ganti. Entah ketahuan, entah tidak ketahuan. Jadi mikirnya ke situ terus, tidak pernah keluar dari itu. Antara makan, minum, seneng-seneng, baik seneng-seneng seks atau seneng-seneng yang lain. Nah itu silahkan kamu prosentase sendiri ya hidupmu. Atau sekali-sekali malam-malam kalau sempat tahajud, mikirlah seharian ini isi pikiranmu geraknya kemana saja. Kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting, berapa persen untuk ngopeni seks, berapa persen untuk ngopeni belajar, ngopeni nyari pengetahuan. Mana yang lebih bikin kamu panik? Kuliah diajari dosennya nggak paham, atau makan yang kamu kehabisan uang? Oh itu mesti lebih bikin kamu panik. Kadang-kadang kamu punya uang itu loh, mikirnya dalam. Kira-kira makan di mana ya? Apakah makan di warung itu, apa warung ini? Mikirnya suwi. Padahal jawab soal ujian tidak selama itu. Ora iso ya wis dijawab gitu aja. Tapi mangan itu loh, mikirnya suwi. Itu berarti apa ya? Kamu ngasih alokasi pikiranmu untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus sedalam itu. Nah itu epitumia namanya. Level paling rendah, urusan perut dan bawah perut.